Angka keramat Presidential Threshold 20% kembali digugat. Akarta, Kompas.com gugatan terhadap ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi, MK, terus bertambah panjang. Para penggugat meminta ketentuan ambang batas diubah dari 20% menjadi 0%. Adapun ketentuan itu diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Catatan Kompas.com, pihak yang mengajukan gugatan, antara lain, mantan Panglima TNI Jenderal, Purnawirawan, Gatot Nurmantio dan 3 anggota DPD RI Fahira Idris, Tamsil Lindrung, dan Edwin Pratama. Baru-baru ini, ada pula seorang aparatur sipil negara, ASN, dari Jakarta Timur, Ikhwan Mansur Situmeang dan 27 diaspora Indonesia yang tersebar di Amerika Serikat, Prancis, hingga Singapura yang mengajukan gugatan yang sama ke MK. Dalam gugatannya, mereka menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden membatasi hak konstitusional warga untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya calon presiden dan wakil presiden yang dihasilkan partai politik peserta dalam pemilu. Selain itu, penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden dianggap potensial mengamputasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan. Para penggugat sepakat, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu itu bertentangan dengan UUD 1945. Ambang batas 0% sulit terrealisasi namun, dorongan untuk menjadikan ambang batas pencalonan presiden 0% dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit direalisasikan dalam praktik politik di Indonesia. Sebab, dengan ambang batas 0%, presiden terpilih akan kesulitan mewujudkan programnya lantaran tidak memiliki dukungan yang kuat di parlemen. Mengutip dari Kompas.id, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies, CSIS, Arya Fernandes mengatakan, praktik politik di Indonesia menempatkan presiden terpilih harus memiliki dukungan yang cukup di parlemen. Hal itu diperlukan untuk memudahkan presiden dalam mengusulkan suatu kebijakan. Misalnya, rancangan undang-undang, RUU, tertentu. Hal ini juga berlaku dalam pencalonan kepala daerah. Namun, Presidential Threshold 20% kursi parlemen yang diterapkan saat ini dinilai masih terlalu tinggi. Sebagai dampaknya, sulit muncul calon-calon alternatif dalam kontestasi pemilu presiden, pilpres, atau calon presiden yang ada jumlahnya terbatas. Menurut Arya, alternatif yang dapat ditempuh ialah menurunkan angka ambang batas tersebut ke angka yang moderat. Presidential threshold itu masih diperlukan untuk memastikan presiden mendapatkan dukungan di parlemen. Tetapi, masih harus dicari angka moderat. Dalam bayangan saya, angka 15% itu cukup. Dengan angka moderat ini, peluang pencalonan akan lebih banyak dan terbuka kesempatan bagi lebih banyak calon untuk mencalonkan diri, kata Arya, 18 Desember 2021. Dengan angka yang moderat, koalisi antar partai juga akan lebih dilakukan. Partai-partai yang memiliki calon sendiri, seperti Gerindra dan Golkar, menurut Arya, akan lebih mudah untuk menggandeng partai lain jika angka ambang batas pencapresan itu diturunkan menjadi 15%. Dalam sejarahnya, Indonesia juga pernah menetapkan ambang batas 15% kursi DPR pada pemilu 2004. Ketika itu, ada 5 pasangan calon yang dapat maju dalam kontestasi pilpres, yakni Amin Rais Yudhoyono, Hamzah Has-Agung Gumelar, Megawati Soekarno Putri Ahmad Hashim Muzadi, Susilo Bambang Yudhoyono Muhammad Yusuf Kalla, dan Wiranto Salahuddin Wahid. Berkaca dari pengalaman itu, menurut Arya, ambang batas dapat diturunkan sehingga lebih banyak pilihan calon. Penurunan ambang batas, selain memungkinkan munculnya lebih banyak calon, juga tetap memungkinkan dukungan kuat kepada presiden terpilih. Pilihan untuk menurunkan presidential threshold lebih rasional daripada menghapuskan ambang batas itu sama sekali. Sebab, tanpa dukungan dari parlemen, sulit bagi presiden terpilih untuk menjalankan program-programnya, ucapnya.